Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari Senin pekan ke-6 Paskah. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu dan memulai pekan ini dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Dan kiranya dalam pekan ini juga apa yang menjadi rencana dan harapan Anda dapat tercapai berkat kemurahan dan belas kasih Allah. Saudara, firman pada hari ini dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan pasal 16 ayat 4a. Kita merenungkan tema bersaksi tentang Yesus. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Bersaksi tentang Yesus. Ini ada dua hal. Yang pertama, roh kebenaran, penghibur yang keluar dari Bapa yang akan diutus ke tengah-tengah para murid untuk mendampingi gerejanya. Para murid akan bersaksi tentang Yesus. Tetapi juga para murid yang bersama-sama dengan Yesus harus bersaksi tentang Yesus. Dan kesaksian ini tidak gampang. Pertama-tama kita harus mengalami atau masuk dalam pengalaman dengan Yesus. Mengalami bahwa kita ada bersama dengan Yesus. Mengalami bahwa kita sungguh-sungguh terlibat dalam perutusan Yesus. Ketika kita ada dalam situasi demikian, ada pengalaman tentang Yesus. Setidak-tidaknya kita mengalami kasih Yesus. Di situ kita dapat memberikan kesaksian tentang kasih Yesus itu. Kita sudah mengalami terlebih dahulu, baru kita memberikan kesaksian. Apabila hal itu terkait dengan sengsara Yesus, penderitaannya, kita juga bersaksi tentang penderitaannya ketika kita menderita dan kesulitan. Kadang-kadang ketika kita menderita kesulitan, kita lari ataupun mengeluh dan membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi justru dalam situasi itu kita dapat memberikan kesaksian dengan menggabungkan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus sendiri dan ikut ambil bagian. Kiranya penderitaan Tuhan yang menderita bahkan sampai wafat di salib, meringankan beban penderitaan kita. Kesaksian tentang Yesus, bahkan ketika kita ditolak ataupun kita merasa bahwa tidak berdaya apapun, disitulah juga kita dapat bersaksi tentang Yesus. Yesus hamba yang hina dina. Dia merendahkan dirinya sampai wafat di salib. Kesaksian-kesaksian kita dengan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita bersama dengan Yesus dapat menjadi kesaksian bagi dunia. Kita dapat bersaksi tentang Yesus dari pengalaman hidup kita. Tetapi juga kita juga dapat mengalami kesaksian dari Roh Kudus. Kita juga perlu mohon Roh Kudus untuk membimbing kita agar dapat mengenal Yesus, agar juga dapat mengalami situasi yang lebih dekat dengan Yesus. Roh Kudus juga bersaksi tentang Yesus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi ini Engkau memberikan firman-Mu yang menguatkan kami, supaya kami juga dapat bersaksi tentang Yesus. Tetapi terutama kami mohon Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dan menuntun kami. Terutama Roh Kudus-Mu yang memberikan kesaksian tentang Yesus bagi kami. Supaya kami juga mengalami secara pribadi pengalaman kasih dengan Yesus. Sehingga kami juga dapat bersaksi dari pengalaman kasih itu. Betapa Engkau juga mengasihi kami. Tuhan, kami juga di tengah kesulitan dan situasi yang tidak menentu, barangkali juga dengan tekanan-tekanan di dalam kehidupan kami, Tuhan tolonglah kami. Kiranya dalam situasi sulit ini juga kami mampu
Engkau mampukan oleh Roh Kudus-Mu agar juga dapat bersaksi tentang penderitaan dan salib Kristus itu sendiri. Kuatkanlah kami yang lemah, teguhkanlah kami, ampunlah dosa-dosa kami, dan kiranya juga kesaksian kami tentang kerahiman dan belas kasih-Mu sungguh terpancar dalam kehidupan kami setiap hari, terutama pada hari ini Tuhan, dalam seluruh aktivitas kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi, komentar, ataupun memasukkan wujud-wujud doanya, silahkan menuliskan pada kolom komentar channel ini atau menghubungi saya secara pribadi. Saya bantu dalam doa-doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silakan dibagikan agar juga menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.